Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di cerita hari ini bareng Candu di sini. Ya, pada kesempatan kali ini gua mau membahas bagaimana cara memahami konsep subjektif dan menjelajahi perspektif. Ya, konsep subjektif adalah pandangan atau penafsiran yang dipengaruhi oleh perasaan, pengalaman, dan preferensi pribadi seseorang. Setiap orang memiliki sudut pandangnya sendiri terhadap suatu konsep subjektif seperti kebahagiaan, kesuksesan, dan keindahan. Hal-hal tersebut membentuk landasan dari cara kita untuk memahami dan merespon lingkungan di sekitar kita. Dan dengan demikian, konsep subjektif memainkan peran yang teramat krusial dalam membentuk kerangka pikir dan perspektif hidup kita. Konsep subjektif juga dapat mempengaruhi cara kita untuk berinteraksi dengan orang lain dan memahami perbedaan antar individu. Misalnya, pandangan subjektif tentang keadilan atau moralitas dapat mempengaruhi bagaimana kita memilih bertindak dalam situasi tertentu dan bagaimana kita menilai tindakan orang lain. Lebih jauh lagi, pengakuan akan adanya konsep subjektif membantu kita menjadi lebih toleran dan terbuka terhadap perspektif orang lain. Ini penting dalam membangun hubungan yang sehat dan saling menghormati di tengah masyarakat yang multikultural dan beragam. Dan dengan memahami konsep subjektif merupakan bagian alami dari pengalaman manusia, kita dapat lebih fleksibel dalam memahami perbedaan pendapat dan menerima keberagaman sebagai hal yang memperkaya kehidupan kita. Misal, emosi seperti cinta, ketakutan, dan kegembiraan adalah pengalaman subjektif yang bervariasi dari orang ke orang. Demikian pula keyakinan seperti agama, politik, dan moralitas berakar kuat pada perspektif individu. Contoh, warna favorit saya selalu biru, karena selalu mengingatkan saya pada ketenangan dan ketentraman. Dan saya percaya seni itu subjektif. Apa yang dianggap indah oleh gua mungkin belum tentu dianggap indah oleh orang lain. Dan konsep subjektif juga mencakup interpretasi seni, sastra, dan norma budaya. Konsep tersebut mencerminkan latar belakang budaya dan pengalaman kita yang unik. Ya, memahami konsep subjektif sangat penting untuk komunikasi yang efektif dan juga untuk membangun empati yang mendalam. Ketika kita mengakui bahwa setiap individu memiliki pandangan dan interpretasi yang unik terhadap dunia, kita dapat menghargai perspektif yang beragam dengan lebih baik. Ini membantu kita menjadi pendengar yang lebih baik dan terbuka terhadap berbagai sudut pandang. Dengan pemahaman tentang konsep subjektif, kita juga dapat terlibat dalam dialog yang bermakna. Ya, daripada hanya fokus pada perbedaan pendapat, kita dapat memperluas pemahaman kita tentang bagaimana orang lain melihat dunia. Ini menciptakan ruang untuk diskusi yang lebih mendalam, pertukaran ide yang produktif, dan pemecahan masalah yang lebih baik secara kolektif. Selain itu, pemahaman konsep subjektif juga memperkuat kemampuan kita untuk berempati. Ketika kita menyadari bahwa pengalaman dan persepsi orang lain dapat sangat berbeda dari milik kita dapat lebih empati terhadap perasaan, kebutuhan, dan keinginan mereka. Hal ini membantu membangun hubungan yang lebih harmonis dan saling menguntungkan, baik dalam lingkungan pribadi maupun profesional. Jadi, memahami konsep subjektif bukan hanya tentang mengenali perbedaan, tetapi juga tentang membangun jembatan komunikasi yang kuat dan menjalankan interaksi yang lebih empatik dan bermakna dalam kehidupan sehari-hari kita. Dalam konteks komunikasi yang efektif, pemahaman konsep subjektif membantu kita menghindari kesalahpahaman dan konflik yang mungkin timbul akibat perbedaan interpretasi. Ketika kita mampu melihat situasi dari berbagai sudut pandang, kita dapat mengkomunikasikan ide dan pesan kita dengan lebih tepat dan mempertimbangkan kebutuhan dan preferensi orang lain. Selain itu, pemahaman konsep subjektif juga memperkuat kemampuan kita dalam memimpin dan bekerja dalam tim.
Dengan menghargai perspektif yang beragam, kita dapat menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan mendukung, di mana setiap anggota tim merasa dihargai dan didengarkan. Hal ini meningkatkan kolaborasi dan kreativitas dalam mencari solusi atas masalah yang kompleks. Dalam konteks empati, pemahaman konsep subjektif memungkinkan kita untuk lebih terhubung secara emosional dengan orang lain. Kita dapat merasakan apa yang mereka rasakan, mengalami perspektif mereka, dan memberikan dukungan serta pengertian yang lebih dalam. Jadi, memahami konsep subjektif bukan hanya tentang mengenali perbedaan pendapat, tetapi juga tentang meningkatkan kemampuan komunikasi, memimpin dengan efektif, bekerja dalam tim, dan membangun hubungan yang penuh empati dan pengertian. Hal ini menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan sosial dan profesional yang sehat dan harmonis. Ya, kayaknya segitu dulu dari gua tentang bagaimana cara memahami konsep subjektif dan menjelajahi perspektif. Thank you udah nonton dan sampai ketemu lagi di cerita hari ini bareng Candu di sini. Ciao.